Bayangkan sebuah benda kuno, ditemukan di sebuah makam tua di Irak. Bentuknya silinder, terbuat dari tanah liat, di dalamnya terdapat batang besi dan tembaga. Benda ini ditemukan di sebuah lokasi yang berusia lebih dari 2000 tahun. Dan yang membuat para ilmuwan terkejut, benda ini, dalam teori modern, berfungsi seperti baterai. Ya, baterai. Tapi, berasal dari zaman ketika manusia bahkan belum menemukan lampu listrik. Ini bukan fiksi ilmiah. Ini adalah sejarah. Selamat datang di Kuak Fakta. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Kuak Fakta, dan bagikan ke temanmu yang suka sejarah aneh dan misterius. Yuk kita selami bersama temuan-temuan dari masa lalu yang bukan hanya membingungkan, tapi juga mengubah cara kita memandang sejarah umat manusia. Kita mulai dengan sebuah temuan yang sering disebut sebagai bukti bahwa orang kuno mungkin tahu lebih banyak daripada yang kita kira. Baterai Baghdad. Ditemukan pada tahun 1938 oleh arkeolog asal Jerman, Wilhelm König, benda ini terdiri dari sebuah pot tanah liat kecil, batang besi di tengahnya, dan selongsong tembaga di sekelilingnya. Saat diuji, ternyata benda ini mampu menghasilkan tegangan listrik rendah, mirip seperti baterai lemon yang sering dipakai dalam eksperimen sekolah. Menurut sejumlah peneliti, benda ini kemungkinan digunakan untuk melapisi perhiasan dengan emas menggunakan metode elektrolisis sederhana. Tapi jika benar, maka ini berarti teknologi elektroplating sudah dikenal 2000 tahun lebih awal dari yang kita duga. Ada pula yang berspekulasi lebih jauh, menyebut bahwa benda ini mungkin digunakan dalam ritual keagamaan, atau bahkan komunikasi. Namun, tidak semua ilmuwan setuju. Beberapa menganggap temuan ini hanyalah kebetulan bentuk, dan fungsinya bukan untuk menghasilkan listrik. Tapi teka-tekinya tetap hidup hingga kini, dan jadi perdebatan hangat dalam dunia arkeologi eksperimental. Dari Irak, kita beralih ke Mesir kuno. Di dinding kuil-kuil tua seperti di Dendera dan Abydos, terdapat ukiran yang oleh sebagian orang dianggap menggambarkan objek seperti helikopter, kapal selam, dan bahkan piring terbang. Salah satu yang paling terkenal adalah relief yang dikenal sebagai lampu Dendera. Menurut teori populer, ukiran ini menyerupai bohlam besar, lengkap dengan kabel dan generator. Para pendukung teori ini meyakini bahwa masyarakat Mesir kuno mungkin telah memiliki teknologi pencahayaan yang lebih canggih daripada obor biasa yang umum diasosiasikan dengan zaman itu. Namun, menurut arkeolog mainstream, ukiran tersebut merupakan representasi simbolis dari mitologi Mesir, bukan teknologi. Tetap saja, gambar-gambar tersebut memicu perdebatan panjang, terutama ketika disandingkan dengan artefak lain dari berbagai peradaban kuno yang juga menunjukkan pola dan bentuk serupa. Kita lanjut ke sebuah peta kuno yang membuat para sejarawan garuk-garuk kepala. Peta ini dikenal sebagai peta Piri Reis. Dibuat pada tahun 1513 oleh seorang laksamana Ottoman bernama Piri Reis, peta ini menggambarkan garis pantai Amerika Selatan, Afrika Barat, dan yang paling mengejutkan, daratan yang sangat mirip dengan Antartika. Yang membuatnya aneh adalah, peta tersebut menunjukkan kontur Antartika tanpa lapisan es. Padahal wilayah tersebut baru secara resmi ditemukan beberapa abad kemudian, dan citra tanpa es hanya bisa diperoleh melalui teknologi modern seperti radar satelit. Menurut Piri Reis, ia menyusun peta tersebut dari puluhan peta kuno lainnya, beberapa di antaranya berasal dari masa sebelum Kristus. Jika benar, ini berarti peta-peta kuno tersebut menyimpan pengetahuan geografis yang jauh melampaui kemampuan teknologi navigasi saat itu. Apakah ini berarti ada peradaban kuno dengan kemampuan kartografi canggih yang kini telah hilang? Sebuah pertanyaan yang hingga kini belum punya jawaban pasti. Jika Anda menikmati penelusuran fakta-fakta seperti ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar tentang temuan mana yang paling membuat Anda terkejut. Dan jika Anda punya teori sendiri, kami sangat ingin membacanya. Kembali ke Mesir, ada satu artefak lain yang seringkali disebut sebagai komputer kuno sebelum komputer ada. Benda ini dikenal sebagai mekanisme Antikythera. Ditemukan di dasar laut dekat pulau Antikythera di Yunani pada awal abad ke-20, benda ini semula tampak seperti bongkahan logam berkarat. Namun setelah dipindai dan diteliti lebih lanjut, ditemukan roda-roda gigi kompleks yang jika dirakit ulang, ternyata bisa memprediksi posisi matahari, bulan, bahkan gerhana. Diperkirakan dibuat sekitar tahun 100 sebelum Masehi, mekanisme ini menggunakan sistem gear diferensial yang rumit. Menurut Profesor Derek de Sola Price dari Universitas Yale, tidak ada benda sejenis yang diketahui ada selama lebih dari 1000 tahun setelahnya. Jadi siapa yang membuatnya?
Dan mengapa teknologi serupa hilang begitu saja dalam catatan sejarah? Dari Laut Aegea kita bergeser ke Eropa Timur. Di Rumania pada tahun 1900 setengah, ditemukan sebuah artefak logam yang dikenal sebagai objek aluminium iod. Benda ini ditemukan di bawah sedimen yang juga mengandung tulang hewan purba yang diperkirakan berusia lebih dari 12.000 tahun. Yang mengherankan, benda ini terdiri dari paduan aluminium, logam yang baru mulai diproduksi secara massal pada abad ke-19. Beberapa menyebutnya sebagai artefak palsu, sementara yang lain percaya ini adalah bukti teknologi maju yang hilang dalam sejarah. Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Kita juga punya artefak seperti bola-bola kuno Klerksdorp dari Afrika Selatan yang memiliki ukiran simetris dan sangat presisi, ditemukan di lapisan batuan yang berusia lebih dari 2 miliar tahun, atau paku yang tertanam di dalam batu di Skotlandia, atau bahkan jejak kaki manusia di lapisan batu bersama dengan jejak dinosaurus di Texas. Apakah ini semua hanyalah kebetulan geologis, atau ada sesuatu yang belum kita pahami sepenuhnya tentang sejarah dan waktu? Dikutip dari jurnal arkeologi dan antropologi terkemuka, banyak dari temuan ini dianggap sebagai out-of-place artifacts, atau artefak yang tidak sesuai dengan konteks zaman penemuan. Para arkeolog konservatif cenderung mengabaikan atau meragukan keasliannya, sementara kalangan peneliti alternatif melihatnya sebagai bukti bahwa peradaban kuno pernah mencapai teknologi tinggi yang kemudian hilang karena bencana global, perang besar, atau sebab lainnya. Jika kita memperluas cakupan, dunia ini penuh dengan misteri. Patung-patung raksasa Moai di Pulau Paskah, kompleks piramida di Bosnia, struktur bawah laut di Yonaguni, Jepang, hingga garis-garis misterius Nazca di Peru. Apa tujuan dibalik semua itu? Apakah semua ini menunjukkan adanya hubungan antar peradaban kuno di berbagai belahan dunia yang tidak tercatat dalam buku sejarah resmi? Beberapa ahli menduga adanya jejak peradaban global yang lebih tua dari Mesir, Sumeria, atau Mohenjo-daro. Peradaban ini mungkin hilang karena bencana alam global seperti banjir besar, yang juga diceritakan dalam banyak mitologi dari berbagai budaya. Seiring berkembangnya teknologi modern seperti lidar dan pemindaian tanah 3D, lebih banyak reruntuhan dan struktur bawah tanah mulai ditemukan, terutama di hutan-hutan tropis yang sebelumnya sulit diakses. Seperti kota-kota tersembunyi di Amazon, atau jaringan piramida bawah tanah di Indonesia yang sedang dalam tahap penelitian. Jika kamu suka menggali misteri seperti ini, bantu sebarkan fakta-fakta ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan selanjutnya. Yuk ajak teman-temanmu untuk ikut menguak misteri masa lalu. Terus terang, semakin kita menggali sejarah, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Dan mungkin itulah esensinya. Sejarah bukan sekadar kumpulan tanggal dan perang, tapi juga kisah misterius umat manusia yang terus menunggu untuk ditemukan dan dipahami.